Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA PKM Jakarta beserta staf, yang terhormat Dewan Guru beserta jajarannya, saya cintai dan saya banggakan teman-teman siswa dan siswi SMA PKM Jakarta. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Awal acara ada pembukaan, kedua ada sambutan Loris akan disampaikan oleh Ilham, dan ketiga sambutan dari kepala sekolah. Keempat, penyerahan buku materi dan ID card kepada perwakilan guru, perwakilan panitia, perwakilan peserta. Kelima, ada pembacaan peranan salat. Keenam, ada kajian doa oleh Ustaz Muhammad Ramdhani, dan ketujuh ada penutup. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh ketua OSIS kita yaitu Ilham. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur serta karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan sehingga dapat hadir di kegiatan sana yang bertepatan di SMA Kebirupan Jakarta Timur yang ke-1445 Hijriah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada santriwan dan santriwati yang mana telah hadir di acara kali ini, dan juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah Pak Ade Samsudin, Bapak Saroja SPG sebagai wakil guru, dan juga Bapak Ustaz Taat Ramdhani serta staf dan guru-guru karyawan yang saya hormati juga. Pesan saya yaitu satu, saya ambil dari hadis yaitu a'malu binniyat. Semoga kita niatkan pada kegiatan kali ini untuk belajar dan juga terus belajar untuk masa depan kita nanti. Kita ngambil dari hadis ini yang artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Marilah kita ubah niat kita bukan untuk mengejar ulangan nilai UTS, namun kita ubah niat kita untuk belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan atau juga dari hal pelajaran maupun hal-hal lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Ilham atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA PKM Jakarta yaitu Bapak Ade Samsudin MPD. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semua keluarga besar SMP 4 masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bersama-sama insya Allah mengikuti pesantren Ramadan selama 5 hari, diawali dengan hari ini. Yang kami hormati para wakil staf, Ustaz Rahmani, kepada Bapak Ibu karyawan, para ustadz, ustazah, pengajar pesantren Ramadan, terima kasih kepada seluruh pengurus ROIS yang sudah membantu pelaksanaan ini. Terima kasih kepada seluruh kelas 10 dan kelas 11 yang sudah mengikuti sebagai peserta pesantren Ramadan. Tadi disampaikan oleh Ketua ROIS, ya, tanamkan niat kamu dari rumah sampai ke sekolah hanya untuk mendapatkan 2 momentum yang sangat penting. 1, niatkan untuk mendapatkan pahala. Itu 1. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala selalu dan pasti dilipat gandakan. Ya. Yang kedua, diniatkan untuk mendapatkan ilmu. Pasti kalian semua nambah ilmu kelas 10 dan kelas 11. Dan kepada Bapak Ibu guru pun karyawan, saya minta ya meluangkan waktunya untuk sama-sama mendengarkan, mengikuti, menyimak apa yang disampaikan oleh para ustadz saja. Apalagi Bapak Ibu wali kelas, saya harapkan kerjasamanya dengan para ustadz saja untuk kelancaran pesantren Ramadan ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu wali kelas, mohon kerjasamanya yang baik dan sama-sama kerja dalam menyukseskan pesantren Ramadan. Ya, 2 hal tadi anak sekalian, pahala dan ilmu insya Allah didapat selama 5 hari, Senin sampai Senin lagi. Ya, minggunya sudah 2 minggu karena Jumatnya kebetulan tanggal merah dan menyeberang ke Senin. Anak-anak sekalian, memang secara kebetulan di bulan suci Ramadan ini sangat padat. Ya, minggu kemarin kalian sudah UTS, sudah menjawab soal-soal yang Bapak Ibu guru sudah dikoreksi. 1 minggu pun, ya, kalian menjalankan itu. Sama, itu juga KBM. Namun KBM-nya tidak dalam proses belajar mengajar. Sama, itu juga menuntut ilmu. Lanjut pesantren Ramadan. Ini 1 minggu lebih sampai nyebrang hari Senin. Hari Senin itu tanggal 1. Sementara di jadwal kalender pendidikan, kalau tidak salah, sekolah itu bahasa aja atau Bapak Ibu yang lain, kalau tidak salah tanggal 4 itu terakhir ke sekolah. Jadi bulan puasa Ramadan ini nyaris tidak ada KBM di kelas. Ya. Artinya tidak ada proses belajar mengajar. Karena
tanggal 1 hari Senin terakhir pesantren Ramadan, dan 3-4-nya itu ya nanti lihat nanti apakah liburnya dimajukan ya, mudah-mudahan ya. Jadi yang pulang kampung waktunya panjang ya, yang pulang kampung waktunya panjang, yang tidak pulang kampung ya liburnya panjang juga ya. Jadi momen ini betul-betul dimanfaatkan. Nih, saya minta ya, waktu Ustaz doa terhadap saya sedangkan titip ya pembelajarannya kepada para ustaz saja, sampaikan dengan maksimal, sampaikan dengan lihat, sampaikan dengan ikhlas. Kalau bapak ibu pengajarnya ngajarnya semangat, ngajarnya ikhlas, insya Allah peserta didiknya pun para siswa menerimanya dengan ikhlas. Apalagi tadi menuntut ilmu di bulan suci Ramadan pasti dilipat gandakan pahalanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Pesantren Ramadan ini ya, nih dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Karena para siswa berinfak kepada sekolah, sekolah mengatur sedemikian rupa dalam hal ini oleh Ustaz dan para ustaz lain, terjadilah seperti ini. Terima kasih nih kepada para siswa yang sudah infak ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas yang sudah mensupport peserta didiknya. Terima kasih ya. Kebaikan Bapak Ibu, kebaikan para pengajar, kebaikan para peserta didik, saya atas nama kepala sekolah, atas nama pribadi hanya bisa menyampaikan terima kasih. Biarkan Allah SWT yang membalas kebaikan Bapak Ibu, mengganjar pahala anak-anakku sekalian, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya terima kasih. Biarkan Allah yang sendiri yang menerima. Pasti kalau kalian, kita semua yang ada di sini dengan niat yang tulus, ikhlas, pasti selain mendapat pahala yang besar, pahala yang dilipat gandakan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, anak sekalian, ini sudah hari keberapa puasa? 14 ya? Hari ke-14. Mudah-mudahan yang putra-putra dulu nih, yang putra mudah-mudahan 14 hari belum bolong ya. Yang putra, nah, coba yang ini berani jujur kan? Yang sudah bolong katanya berani jujur kan? Ayo, yang putra yang berani, ada yang bolongan? Mudah-mudahan ya, karena tidak ada yang angkat tangan berarti hatam 14 hari ya, insya Allah ya. Kenapa yang putri tidak seperti itu? Lain ya, yang putri itu lain, itu anugerah Tuhan, anugerah Allah ya, tidak sama dengan yang laki-laki. Mungkin yang perempuan juga ada sampai 14 hari belum kalah, tapi besok lusa dan sebagainya ada tamu agung yang datang, ya sudah, mau dikata apa ya. Tapi yang putra ini tidak ada alasan untuk bolong ya. Tadi suruh angkat tangan nggak mau karena malu boleh ya. Kalau malu nanti ada ke kantor saya, Pak saya sudah bolong, jadi nggak ada ke kantor, orang lain tidak tahu, padahal kamu umpat juga nggak tahu ya. Ternyata kalian lebih malu sama orang, lebih malu sama guru, lebih malu sama teman daripada ya malu sama pencatat kebaikan. Allah SWT, malaikat pencatat kebaikan, ternyata kamu abaikan. Tapi mudah-mudahan saya berbaik sangka saja dengan tidak ada yang katakan berarti anak-anak kami, Bapak Ibu guru, ternyata nih yang putra-putra sampai 14 hari masih full. Ya, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan
putra maupun putri selama hari ke-14 ini, jika ada yang sakit kita doakan ya, semoga sakitnya cepat sembuh dan kembali berpuasa. Karena aji wukuf anak-anak sekalian ini terjadi setahun sekali, 11 bulan kita nggak pernah puasa. Mungkin yang beberapa orang saja yang puasa Senin Kamis, itu juga menguras dosa dan menguras perut, karena perut itu 11 bulan tidak pernah dikosongkan, itu banyak bakteri di dalam usus. Ini contoh Rohis dulu seminggu sekali suka nguras gas, ya, nguras gas gitu ya. Bak tempat dulu itu dikuras setiap minggu. Apa yang terjadi di dalam bak itu banyak lumut, banyak kotoran-kotoran dan banyak noda. Itu baru seminggu sekali, diisi terus nggak pernah dibersihkan. Apalagi perut kita 11 bulan diisi hampir 24 jam. Mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam masih diisi di perut. Seperti apa kotorannya? Untuk ini perut buatan Allah, buatan Tuhan yang Maha Besar. Kalau buatan tukang udah habis di ususnya, ya. Berbagai makanan, berbagai minuman masuk ke usus. Nah, di bulan suci Ramadan ini, selain ingin mendapatkan pahala, dua ingin sehat. Jadi boleh umat Islam menghadapi puasa ini, satu, niatkan untuk mendapatkan pahala, dua, untuk mendapatkan sehat. Pasti mendapatkan pahala, pasti mendapatkan sehat kalau puasanya mengikuti aturan agama yang sudah ditentukan. Ya, jauhi larangannya dan sebagainya, pasti boleh terdapatkan atau kita mendapatkan itu. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya minta dari awal sampai akhir tolong ikuti dengan seksama Bapak Ibu mengajar, para ustaz-ustazah yang menyampaikan ilmunya kepada kalian, diserap sebanyak-banyaknya biar kalian bermanfaat. Pasti punya ilmu. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, ditanyakan kepada Bapak Ibu pengajar. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syamsuddin atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan buku materi dan hadiah kepada perwakilan guru. Pada pasal saja kami persilakan. Pada Pak Sarweja, dan kedua perwakilan dari panitia Riam, dan ketiga dari perwakilan dari peserta yaitu Setian sudah tiga. Kami persilakan. Ya. Nih, kamu tanggung jawab mewakili kelas 10 sekarang ya. Kamu apa sih ya? Fotonya. Sudah? Ya, makasih.
ini kamu sebagai panitia, kamu sebagai koordinator, ini bukan hanya sinema tapi tanggung jawab ya, kamu sendiri. Oke, ya. Terima kasih yang sudah memulai kehidupan dan mewakili dari masing-masing. Selanjutnya pembacaan peraturan senat. Pertama, kegiatan wajib diikuti oleh seluruh santri atau santriwati. Santri atau santriwati hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Santriwati dan santriwan menggunakan busana muslim yang sudah ditentukan. Kegiatan pesantren Ramadan satu rangkaian di UTS dan absensi kehadiran wajib pada tanggal 25 Maret dan 28 Maret 2024. Bagi santriwan dan santriwati yang melanggar akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan. Selama kegiatan berlangsung, tidak diperkenankan menggunakan HP, tablet, dan PC. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu kajian duha yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Al-Ramdhani. Pada doa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa tenang dulu semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA PGRI Jakarta Bapak Ade Samsudin, Wakil Kesiswaan Bapak Saraja, serta Wakil Kurikulum, segenap para asatidz dan ustadzah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di hadapan kita semuanya, yang nanti akan memberikan materi kepada kita di kelas masing-masing. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan hamdalah alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikannya, terutama nikmat iman dan Islam. Karena tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling mulia di hadapan Allah yang kita rasakan sekarang, yaitu nikmat iman dan masih pada ngantuk. Halo, halo, hai, halo, hai, hai, halo, halo, hai, 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 halo, hai, bangun, sahur nggak tadi? Yang sahurnya tadi habis sholat subuh, macam-macam.
Yang nanti pulangnya nongkrong dulu di parkiran sambil debat. Ramadan tiba, pura-pura puasa mulut bau rokok surya. Ada yang begitu, ada yang begitu. Mana coba ngacu? Ya, mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah hari ini, pagi ini anak-anak PGRI baik cowok, ya, terutama yang laki-laki, alhamdulillah puasa semua. Karena pada kesempatan kali ini Bapak nggak lihat ada yang minum ataupun ada yang makan. Ya, oke. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad. Siapa? Nabi yang menjadi panutan kita adalah Nabiullah Muhammad. Nabi yang menjadi idola kita siapa? Manusia yang menjadi idola kita siapa? Nabiullah Muhammad, bukan Kim Jong-un atau Cimin-Cimin. Ya, masih ada ya yang ngefans sama artis Korea. Karena apa? Nanti di hari kiamat itu Allah akan mengumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau di akhirat, kalau di dunianya sekarang kita cinta sama manusia, sama artis, ya cintanya melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah, maka nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai selama di dunia. Na'udzubillahi min, supaya kita tidak digabungkan dengan orang-orang yang bukan orang-orang saleh. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita digabungkan, disatukan dengan orang-orang dan para anbiya, para rasul. Amin ya rabbal alamin. Ya, biar pada bangun dulu kita salawatan dulu ya. Wa salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa aghfir lana ma qala wasi'an. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil manusia yang kau cinta. Manusia yang kau puja. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, manusia pujaanku. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pertama saya mohon izin kepada para asatidz, para pengajar sanad
Mohon izin saya di depan terlebih dahulu, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar dan memberikan pengarahan kepada anak-anak. Yang pertama sekali, Bapak harapkan kita bisa maksimal dalam kegiatan saat ini, ya, karena ini masuk dalam rangkaian ATS (Asesmen Tengah Semester). Kehadiran wajib itu sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh panitia, wajib hadir, artinya tidak boleh kosong. Itu dari tanggal 25 Maret hari ini sampai tanggal 28 Maret. Tidak ada alasan, tidak ada perizinan, ya, kecuali bagi yang sakit. Yang sakit silakan langsung menghubungi Bapak atau melalui wali kelas, disertakan dengan surat keterangan dari dokter, ya, sertakan surat keterangan dari dokter. Adapun untuk tanggal 1 April tetap di absen seperti biasa karena acara penutupan. Kewajiban hadirnya dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret. Pak, bagaimana Pak kalau misalnya ada dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret itu Pak, tanpa keterangan? Jika kehadiran kurang dari 80%, konsekuensinya 1, tidak mendapatkan sertifikat kegiatan. Ya, tidak mendapatkan sertifikat kegiatan. Yang kedua, dianggap tidak mengikuti asesmen tengah semester. Artinya nilai PAI nanti dirapot 0. Ya, Bapak tahun ini Bapak nggak mau ada toleransi lagi, karena tahun ke tahun sudah sering ditoleransi, diberikan ketenangan, sertifikat tetap diberikan, terus nilai rapot ATS tetap diberikan. Maka untuk tahun ini Bapak sedikit agak tegas untuk tidak memberikan nilai PAI pada rapot ATS. Yang ketiga, ada pengurangan poin sebesar 5 poin untuk nilai PAI pada rapot kenaikan kelas. Kalau misalnya dari guru PAI-nya dapat nilai rapotnya 80, karena absensi kehadiran sangatnya kurang dari 80%, maka poinnya dikurangi 5. Jadi nilai PAI di rapot 75. Kalau yang mentok banget misalnya nilai PAI-nya 75, kemungkinan akan dikasih di bawah 75. Konsekuensinya apa dalam rapot itu? Jika ada 2 nilai yang di bawah KKM kita 75. Kalau ada 2 nilai di bawah KKM, konsekuensinya rapot itu adalah sistem akan melacak tidak naik kelas. Ya, siap untuk tidak naik kelas? Siap untuk tidak naik kelas? Siap untuk tidak naik kelas? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa maksimal dalam kegiatan ini, ya. Untuk selanjutnya, santri putra setiap sholat zuhur wajib pakai sarung. Pecinya coba dipakai semua. Coba tunjukkan ketampanannya. Yes. Coba pakai pecinya, bukan buat berkipas-kipas, pakai peci buat kipas-kipas. Nah, kan enak. Pada bawa sejadah, bawa setiap sholat duha dan sholat zuhur bawa sejadah masing-masing ke bawah. Karpet untuk sekedar alas saja. Gunanya bawa sejadah supaya sapnya lebih teratur. Karena kalau hari-hari biasa nggak pakai sejadah, sapnya malah nggak teratur. Ya. Untuk yang putri sapnya untuk sholat duha dari depan 12 IPA 12 sama di depan kantin yang udah teratur. Ya. Untuk putra harus belakangan, nggak ada yang di dalam. Gitu. Paham ya? Oke, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, yang terakhir, sampai tadi sahur, tadi Bapak lagi sahur masih ada yang WA, Pak, saya belum bisa bayar salat, Pak, belum ada rezekinya, Pak, uangnya belum ada. Gimana dong Pak? Bahkan ada orang tua yang WA ke Bapak, anaknya minta izin anaknya untuk ikut salat. Bapak sampaikan, kemarin udah Bapak sampaikan, sudah memberikan infak ataupun belum?
kegiatan hadir dulu. Ya, kegiatan hadir dulu. Untuk infak nanti bisa nyusul. Untuk infak kegiatannya nanti bisa nyusul. Masih ada hari-hari lain. Ya, mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dilancarkan rezekinya. Ya, guna untuk pendidikan kita. Ya, kalau uang yang orang tua kita keluarkan untuk pendidikan, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk orang tua kita. Ya, sepanjang kita memanfaatkan ilmunya, orang tua kita akan dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak datang? Nanti di absen sama panitia. Ya. Nanti HP wajib dikumpulkan semuanya. Ya, HP wajib dikumpulkan. Oke, kita masuk ke materi. Harusnya kajian duha ini diisi oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Asyakani. Beliau sedang dalam keadaan kurang sehat karena jadwal yang begitu padat. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengisi kajian doa kita pada kegiatan sangat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah secara syariat. Panduan yang akan Bapak bawakan ini adalah dari kitab Safinatun Najah, kitab yang biasa dikaji di kalangan pesantren, kitab dasar ilmu fikih yang biasa dipakai oleh kalangan santri yang beneran, santri yang dari pagi nginep di asrama, santri yang beneran. Kalau kita kan santri mingguan, santri tahunan kalau gitu. Jadi santrinya cuma setahun sekali, gitu pun cuma 1 minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dalam setiap kitab, dalam setiap pembahasan kitab yang dibahas tertulis awalnya Bismillahirrahmanirrahim? Bukan sebab dan bukan tanpa sebab adanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengambil berkah dari Al-Quran. Kalimat yang pertama tertulis di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengambil berkah dari Al-Quran karena awal Al-Quran adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berpaku kepada hadis Nabi. Kata Nabi, kullu amrin bibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin bibalin, setiap perkara yang ada nilai kebaikan di dalamnya, la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Apa itu aqta? Cacat. Apa itu maksud cacat di sini? Kurang keberkahannya. Pergi kita makan ada nilai kebaikannya kan? Makan ada nilai kebaikannya? Ada. Maka setiap sebelum makan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk WC, wah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mau masuk WC baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya, ada tempatnya. Ya, mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah. Setiap perkara yang ada nilai kebaikannya, ketika tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kurang keberkahannya. Ingat, garis bawahi,
yang ada nilai kebaikan. Jangan perkara yang ada nilai dosanya diawali juga dengan lafaz bismillah. Contohnya apa? Pergi ke masjid, pergi Jumatan, bawa sendal jepit. Pulangnya pengen bawa sendal karfil, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kata Pak Taat, kalau baca bismillah ada nilai kebaikannya, ada keberkahannya. Nah, enggak begitu juga konsepnya. Makanya digarisbawahi setiap perkara yang mempunyai nilai kebaikan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahi? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani. Arti secara defaknya adalah yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahmani menurut ahli tafsir artinya apa? Yang memberikan nikmat Allah kepada manusia yang ada di dunia dan ada di akhirat. Ar-Rahmani itu artinya Allah memberikan nikmat kepada manusia, nikmat banyak selama di dunia kepada manusia. Kenapa disebut banyak? Sedangkan Ar-Rahimi dalam ulama tafsir mengatakan yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar. Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil. Di mana? Di akhirat. Ar-Rahmani memberikan nikmat besar di dunia. Kenapa bisa nikmat besar di dunia? Bukankah wal akhiratu khairu wa abqa? Kehidupan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Tapi kenapa nikmat di akhirat itu kecil? Apa artinya? Nikmat di dunia besar, kata ulama ahli tafsir, karena orang yang menikmati nikmat Allah di dunia ini banyak. Orang yang menikmati nikmat Allah di dunia banyak. Yang rajin sholat dikasih nikmat gak sama Allah? Yang rajin sholat dikasih nikmat gak? Yang kagak sholat dikasih nikmat gak sama Allah? Yang puasa dikasih nikmat gak sama Allah? Yang kagak puasa dikasih nikmat gak sama Allah? Dikasih. Yang sholatnya tepat waktu sama Allah dikasih nikmat gak? Yang sholatnya diintar-intar sama Allah dikasih nikmat gak? Banyak gak yang dapat nikmat Allah? Banyak gak? Banyak. Makanya ulama ahli tafsir mengatakan yang memberikan nikmat besar karena banyak yang menikmati nikmat Allah di dunia. Semuanya menikmati nikmat Allah, mau yang muslim non muslim, mau yang rajin sholat atau enggak sholat, mau yang puasa atau enggak puasa. Coba yang kemarin enggak puasa, kira-kira sama Allah langsung dikasih azab enggak? Enggak gitu. Begitu buka minum es cekek gitu. Begitu minum es cekek tiba-tiba tenggorokannya enggak bisa nalan. Enggak kan? Tapi masih dikasih nikmat enggak untuk menikmati tegukan-tegukan es cekeknya? Masih. Ya, itu nikmat Allah di dunia. Nah, sedangkan Ar-Rahimi Allah memberikan nikmat di akhirat tapi sedikit. Kenapa sedikit? Karena sedikit orang yang menikmati nikmat Allah di akhirat. Tidak semua orang bisa menikmati nikmat Allah. Siapa yang bisa menikmati nikmat Allah di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita. Setiap perkara yang bernilai kebaikan kita awali dengan bismillah, semoga menjadi pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Adapun puji, tahu puji? Tahu? Puji antik, bukan anti puji, bukan. Puji. Alhamdulillah, adapun puji lillahi, semuanya adalah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Puji. Semua puji adalah milik Allah. Puji ada berapa? Puji ada berapa? 4. Satu, qadimin li qadimin. Apa? Satu puji apa? Satu puji qadimin li qadimin.
Gede kan? Apa kok? 2 qadimin li hadisin. 3 hadisin li qadimin. 4 hadisin li hadisin. Satu puji itu ada 4. Ada puji qadimin li qadimin. Apa puji qadimin li qadimin? Allah memuji kepada dirinya sendiri. Berhak tak? Berhak tidak Allah memuji dirinya sendiri? Berhak. Bapak kok tahu Allah itu memuji dirinya sendiri? Dari mana kita tahu kalau Allah memuji dirinya sendiri? Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Gak usah jauh-jauh. Surat Al-Fatihah ayat kedua, apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran ini firman siapa? Firman Allah. Kalimatnya tadi pujian bukan? Pujian. Allah memuji siapa? Memuji dirinya sendiri. Berhak gak Allah memuji dirinya sendiri? Berhak, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita gak berhak sombong. Ya, yang berhak sombong itu hanya Allah. Ini contohnya, qadimin li qadimin, Allah memuji kepada dirinya sendiri. Apalagi contohnya dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat tepatnya aja, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah berjalankan hambanya. Yang suci siapa? Yang maha suci siapa? Allah. Al-Quran ini firman siapa? Firman Allah. Allah memuji kepada dirinya sendiri. Ini disebutnya puji qadimin li qadimin. Barang ulang, qadimin li qadimin. Barang sekali lagi, qadimin li qadimin. Barang 2 qadimin li hadisin. Apa itu qadimin li hadisin? Qadimin li hadisin, Allah memuji kepada hambanya. Allah memuji kepada hambanya, bukan kepada semua hamba. Khusus hambanya. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Ya, kalau Allah bersalawat kepada Nabi itu pujian. Kalau kita itu doa. Kenapa doa? Nabiullah Muhammad itu ibarat gelas yang isinya udah penuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu, ya Allah sampaikanlah salam dan rahmat kepada Nabiullah Muhammad. Ditambah sama kita, tumpah air yang di dalam gelas, tumpahan air itulah yang akan mendapatkan keberkahannya untuk kita semua. Ya. Qadimin li hadisin adalah contohnya Allah puji kepada hambanya. Siapa hamba yang dipuji oleh Allah? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puji yang kedua disebutnya puji qadimin li hadisin. Barang apa puji yang kedua? Qadimin li hadisin. 3 hadisin li qadimin. Kebalikannya, hamba memuji kepada Tuhannya, kepada Allah. Siapa? Kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Ketika dapat musibah, sebutkan inna lillah. Ketika melihat yang indah-indah, ucapkan subhanallah. Pak, tadi saya habis subhanallah banget, Pak. Kenapa? Cewek, Pak, cakep banget. Ya, beda lagi konsepnya. Subhanallah, masuk ke mall, tiba-tiba ada sales rokok.
mampirin, tahu kan sales rokok? Iya, itu godaan yang paling bingung kalau udah sales rokok ngedeketin laki-laki. Kayak kemarin Bapak jalan ke Kalibata, lagi nyari bukaan, lagi nyari tajil, lagi tajil. Tiba-tiba sales rokok ngedeketin, astagfirullahaladzim, dilihat dosa lagi puasa, kagak dilihat barang bagus. Jadi perempuan kedengarannya adalah yang perempuan kelas kedengaran enggak? Perempuan kedengaran di kelas kedengaran ya. Untuk para perempuan ya, tolong sampaikan kepada teman-teman yang di luar sana, tolong bantu kami laki-laki untuk menjaga mata kami ya karena bukan cuma mata kita yang harus dijaga, tapi perempuan juga harus menjaga pakaiannya. Ya kan kita laki-laki punya mata, benar nggak? Ya jangan sampai nanti keluar dari sini nih, kita udah sholat duha 4 rakaat, ikut kajian, nanti tuh sholat berjamaah, ngaji lagi ta'lim di kelas masing-masing. Begitu keluar ngelihat cewek pakai celana gemes, kan habis pahalanya. Kan nggak mungkin kalau kita keluar dari sini lihat begitu nunduk aja, yang ada nabrak tiang listrik, benar nggak? Nah iya, maka hadis ini qadimin memujinya manusia kepada Allah, yaitu diantaranya ketika kita mendapat nikmat dari Allah ucapkan alhamdulillah, melihat yang indah, yang enak dipandang, melihat alam semesta ucapkan subhanallah, masya Allah. Ketika mendapat musibah ucapkan inna lillah. Ketika mendapatkan musibah, artinya sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Jadi ucapin inna lillah itu bukan hanya ketika ada yang meninggal. Kita kan udah identik banget kan. Kalau misalnya lagi siang-siang, lagi malam-malam, tiba-tiba bukan waktu sholat, DKM masjid langsung ambil mic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah udah terkenal tuh, innalillah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kotak amal musola hilang. Ya, jadi innalillah itu bukan hanya sekadar ucapan ketika ada yang meninggal, tapi pembelajaran untuk kita bahwasanya semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi puji yang ketiga disebutnya apa? Hadisin liqadimin. Terakhir yang keempat, hadisin li hadisin. Apa hadisin li hadisin? Manusia memuji kepada sesama manusia. Kalian ranking 1, ya kan? Ibu kita lagi pergi beli sayur, tiba-tiba temannya nanya, kalian ikut? Kemarin ranking berapa? Ranking 1. Waduh, anak pinter. Suka dipuji begitu? Suka? Enggak Pak, enggak pernah. Kenapa? Orang saya satunya dari belakang. Waduh, pas lihat, dari mana nak? Dari musola. Habis apa? Habis sholat duhur berjamaah. Waduh, anak soleh. Aduh, anak ganteng. Aduh, anak cantik. Suka begitu? Atau enggak ke sesama teman kita, gila lu pinter banget sih, suka begitu gak? Atau kita lagi ngecengin teman salat berjamaah, kita kagak, tiba-tiba bilang cie anak soleh, suka digituin? Suka? Nah itu bagian dari pujian. Dibilang anak soleh, dibilang anak pintar, dibilang anak rajin, itu bentuk dari puji manusia kepada sesama manusia. Maka apa yang kita ucapkan? Apakah kita berbangga ketika diri kita dipuji oleh orang lain? Tidak. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Semua puji qadimin li qadimin, qadimin li hadisin, hadisin li qadimin, hadisin li hadisin. Pujinya Allah kepada Allah, mujinya Allah kepada makhluk, memujinya makhluk kepada Allah, memujinya makhluk kepada makhluk. Semuanya kita kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, pepatah mengatakan, jadilah orang jadilah orang
memuji, tapi jangan ingin dipuji. Ketika ada orang yang memuji, serahkan kepada yang maha puji. Ulang, ingat, jadilah orang terpuji, tetapi jangan ingin dipuji. Ketika ada orang yang memuji, serahkan kepada yang punya. Siapa yang punya puji? Hah? Siapa yang punya puji? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Pak Faisal, bukan. Ya. Yang punya puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyanyiin dulu bareng. 1 qadimin li qadimin, 2 qadimin li hadisin, 3 hadisin li qadimin, 4 hadisin li hadisin. Bareng. Qadimin li qadimin, qadimin li hadisin, hadisin li qadimin, hadisin li hadisin. Ulang. Qadimin li qadimin, qadimin li hadisin, hadisin li qadimin, hadisin li hadisin. Paham? Jadi puji terbagi 4. Puji qadimin li qadimin, qadimin li hadisin, hadisin li qadimin, hadisin li hadisin. Lanjut. Wa bihi, dan kalahan Allah nasta'inu, jaluk pitulung, kita memohon pertolongan kepada Allah ala umuri dunia, terhadap perkara-perkara dunia. Kita mohon pertolongan kepada Allah itu satu terhadap perkara-perkara dunia. Ya, banyak nggak perkara dunia? Banyak nggak perkara dunia kita? Banyak. Apa salah satunya? Ingin diberikan kesehatan, perkara dunia bukan? Perkara dunia. Ingin dilancarkan rezeki, perkara dunia bukan? Perkara dunia. Ingin dipanjangkan umur, perkara dunia bukan? Diberikan kesehatan, dilancarkan pekerjaan, diberikan jodoh yang soleh, diberikan jodoh yang soleha, ingin tercapai cita-cita, semua adalah perkara-perkara dunia. Maka kepada siapa kita memintanya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dini, dan perkara agama atau perkara-perkara akhirat. Contohnya apa? Ingin diterima amal ibadah, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, ingin digabungkan bersama orang-orang soleh, ya, ingin dimudahkan nanti dalam yaumil hisab, ingin dimudahkan dalam apa? Ketika kita dicabutnya nyawa, ya, itu bagian dari perkara-perkara akhirat, ya. Kepada siapa kita minta pertolongannya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat di akhir doa kita, ketika kita selesai sholat, baca doa, di akhir doa kita bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta urusan dunia kita minta urusan akhirat kita, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Wassalam, dan semoga rahmat Allah, wassalaman, dan keselamatan Allah ala Sayyidina Muhammadin, senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi. Siapa penutup para nabi? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi zaman sekarang setelah ditutup oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, wajib hukumnya untuk tidak percaya. Ya, sekali lagi, kalau zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, maka wajib hukumnya untuk tidak percaya. Karena apa? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sering cerita di kelas 10, ya kan? Emang ada Pak orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi? Ada. Dulu ada yang namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq pelatih bulu tangkis ngaku-ngaku jadi nabi, ditangkap polisi. Bahkan dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai malaikat Jibril. Ada yang ngaku-ngaku sebagai malaikat Jibril, siapa? Lia Eden. Ada bisa lihat di YouTube. Lia Eden, Ahmad Musaddiq. Malaikat ngaku-ngaku sebagai malaikat Jibril, Lia Eden. Hebatnya polisi Indonesia bukan cuma nangkap teroris, malaikat dikandangin. Malaikat Jibril dimasukin ke dalam penjara. Tuh ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai sebagai nabi pada zaman sekarang, maka wajib untuk tidak percaya. Wa alihi, dan semoga rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga para nabi, washabi, dan para sahabat ajma'ina seluruhnya. Wala haula, musannif pada pengarang kita mengatakan wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembukaan, bismillah, hamdalah, salawat dan salam yang telah disampaikan, masuk kepada pasal yang pertama, faslun. Adapun pasal yang pertama akan menerangkan mengenai rukun Islam. Baru setengah 9. Kita di lapangan sampai jam 9 ya. Nanti jam 9 selesai kajian doa, baru kalian istirahat. Ya, selesai kajian doa nanti kembali ke kelas masing-masing. Nanti panitia akan absen serta mengumpulkan HP dan membagikan ID card serta perlengkapan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal ini akan menerangkan tentang rukun Islam. Rukun Islam sudah ada yang tahu? Rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Arkanul Islami, adapun rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Syahadatun, yang pertama adalah bersaksi Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana bunyi syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk kita bahas dulu. Syahadat ada berapa? Syahadat ada berapa? 2. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ulang, syahadat ada berapa? Ada 2. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat rasul adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang Bapak tanya, isi dari syahadat ada berapa? Ayo, kelas 11. Masa kelas 11 kalian tahu? Isi dari syahadat ada berapa? Hah? Ya. Ada berapa? Gitu dong. Ada berapa? 5. Siapa yang jawab dari sana? Mana jawab? Ada berapa? 50. Isi syahadat ada 5. Ada 50. Loh kok ada 50 Pak? Syahadat kan ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Isinya ada berapa? Isi dari syahadat ada 50. Mana yang 50? Yang harus kita yakini 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi
Allah. Satu sifat jaiz bagi Allah. 20 tambah 20 40 ditambah 1 40. Isi dari syahadat tauhid berarti ada 41. Kurang berapa? 9. Mana yang 9? Ada di dalam syahadatul Rasul. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. 4 tambah 4 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 41 ditambah 9 50. Jadi kalau ditanya nanti ada berapa isi syahadat, jawabnya ada 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jumlahnya ada 50. Mana 20 sifat wajib bagi Allah? Wujud, wafat, lil hawadithi, kilamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, irada, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, aliman, ayat, sami'an, basiran, mutakaliman, basiran, mutakaliman, basiran, takaliman. Itu sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. Mana sifat mustahil bagi Allah? Barang. Kau menang. Adam. Itu nama-nama Nabi. Adam, Idris. Barang. Adam. Kudus, fana, mumathalatul lil hawadithi, ihtiyajul ghairihi, ta'adud ajzun karoha, jahud maritun somamun, omyun bukmun ajizan karihan, jahilan maitan asama ahma abkama, asama ahma abkama, asama. Oh juga ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang apa? Oke, apa lihat? Sifat wajib mustahil bagi Allah, sifat 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah? Ada yang tahu? Wah, yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan, nanti pas di acara penutupan dapat door prize dari panitia. Ya, yang tahu angkat tangan langsung berdiri. Ya, diri, diri. Wah, jadi. Diri dong sebentar. Hah? Coba kasih mic-nya. Sifat jaiz bagi Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah? Fi'lul mumkinin au tarkuhu. Hah? Fi'lul mumkinin au tarkuhu. Fi'lul mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiz bagi Allah, atau kalimatnya fa'malu lima yurid. Fi'lul mumkinin au tarkuhu atau fa'malu lima yurid. Panitia tolong dicatat. Pak Is. Kelas berapa Is? 10-3. Oke, tolong dicatat.
Faiz, Muhammad Faiz ya? Apa Faiz? Nama lengkap? Hah? Faiz Ikhlas? Faiz Haikal. Faiz Haikal 10-3. Faiz Haikal 10-3. Baru present nanti pas acara bukber. Apaan? Teh pucuk. Enggak, nanti lihat aja. Ada baru present. Ya. Kullu mumkinin au tarkuhu atau fa'alu lima yurid. Allah mengerjakan apa yang Allah ingin kerjakan. Itu terserah Allah aja. Itu sifat dia sebagai Allah. 20 tambah 1 jadi 41. 9 tambah 9 dari mana? 4 sifat wajib bagi Rasul. Mana yang menjadi 4 sifat wajib bagi Rasul? 1 sidik, 2 ada yang ngacung tangan. Belum. Pertanyaannya bukan itu, terlalu mudah. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 matanah. Ada 4 sifat yang dimiliki Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat matanah. Sidik satu kata dengan perbuatan, amanah tidak khianat dan tabligh wahyu Allah disampaikan jelas, matanah cakap dan cerdas. Ada yang apa? Hah? Ada yang apa? Gak ada? Ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya. Makanya Rasul mendapatkan gelar apa dari orang-orang Quraisy pada saat itu? Amin. Ya, apa gelarnya? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena Rasul mempunyai sifat amanah. 3 tabligh artinya menyampaikan firman Allah melalui malaikat Jibril yang harus disampaikan ke umat oleh baginda Rasul pasti disampaikan. Gak ada firman Allah wahyu yang begitu sampai disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, kata Rasul, wah ini mah wahyu cakep nih, mendingan ngamalin aja sendiri, gak usah disampaikan ke umat. Enggak, tapi semuanya disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Yang ketiga adalah fatanah. Apa itu fatanah? Cerdas. Ya. Rasul cerdas kan? Cerdas. Tapi Pak, kenapa di sana ada kalimat Allahumma sholli ala salawat yang bilang kalimatnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Apa? Buta huruf. Maksudnya di sini adalah cerdasnya Rasul bukan cerdas atau pintarnya layaknya kita manusia biasa. Cerdasnya Rasul adalah kecerdasan yang sudah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Kalau cerdasnya manusia, pintarnya manusia itu karena belajar. Ada perantaranya, ada sebabnya. Seseorang bisa dikatakan pintar kalau dia rajin belajar. Seorang bisa dikatakan cerdas kalau dia rajin belajar. Pintarnya kita itu berbeda dengan pintarnya Rasul. Pintarnya Rasul langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pintarnya kita didapat harus belajar dulu. Kalau kita nggak belajar ya nggak akan pintar-pintar. Ya, paham? Jadi beda ya, cerdasnya Rasul dengan cerdasnya kita. Cerdasnya Rasul langsung dari Allah, cerdasnya kita harus melalui proses belajar. Paham? Paham. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Apa? 1 kidib artinya bohong. 2 khianat artinya berkhianat.
khianat, 3 kitman artinya menyembunyikan, 4 balada artinya bodoh. Mustahil Rasul itu bohong, mustahil Rasul berkhianat, mustahil Rasul menyembunyikan firman Allah, mustahil Rasul itu bodoh. Yang terakhir sifat jaiz bagi Rasul adalah apa? Arad basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa? Karena Rasul juga manusia, hanya ada bedanya kita dengan manusia, Rasul dengan kita sebagai manusia biasa. Apa? Di dalam kitab Burdah dikatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari yaqutatun hajarun wa laysa kal hajari. Tahu artinya? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Nabi Muhammad pun manusia, wa laysa kal basyari, tapi tidak seperti manusia biasa. Yaqutatun hajarun wa laysa kal hajari. Lil ibarat Nabi Muhammad itu adalah sebuah intan permata. Harganya mahal gak? Intan permata yang sebesar kelereng, harganya mahal gak? Mahal. Tidak sebanding dengan kita ibarat batu koral. Tahu batu koral? Batu koral kalau satu ada harganya gak? Gak ada. Batu koral berharga kalau banyak apa sedikit? Kalau banyak itu pun harganya murah. Itu pun dipakai untuk bangun rumah, untuk campuran coran. Batu koral. Kita ibarat batu koral. Nabi ibarat intan permata. Bukan hanya harganya mahal, tapi disimpan bagus-bagus, tempatnya beda, bahkan diumpetin biar apa? Takut kita kehilangan intan permata. Jadi ibarat kita dengan Nabi adalah ibarat intan permata dengan batu koral. Itu bedanya. Kita dengan Nabi itu bedanya sedikit. Nabi manusia kan? Manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Bedanya dikit kita dengan Nabi. Apa bedanya? Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Ini sekarang aja ada yang tidur. Tuh, ada yang tidur. Tuh, ya. Itu bedanya. Bedanya kita dengan Rasul sedikit. Rasul makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Rasul tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Rasul kalau masalah ibadah malah kebalikannya. Kalau kita puasanya dikit, Rasul dikit-dikit puasa. Kita sholatnya dikit, Rasul dikit-dikit sholat. Kita sodakohnya sedikit, Rasul dikit-dikit sodakoh. Masalah ibadah dan masalah perkara dunia kita dengan Rasul bedanya sedikit, tergantung, ya, tergantung kita lebih banyak yang mana. Itu mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui para ulama, para asatidz dan para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. 5 menit lagi sebelum habis kita selesaikan. Wa iqamus salata, dan mendirikan salat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat, Wa itauz zakata, serta menunaikan zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, berhubungan dengan zakat fitrah, hari ini Bapak himbau untuk zakat fitrah peserta didik dibayarkan di sekolah melalui panitia zakat fitrah dari Rohis SMA Pegiripan Jakarta. Startnya ada di sebelah sana, di depan kantin. Ya, startnya ada di sebelah sana. Berapa besarannya? Besarannya nanti akan Bapak infokan melalui wali kelas masing-masing. Untuk besaran zakat fitrah tahun ini
per kepala dengan 5 per kepala zakat fitrah tahun ini 50.000 rupiah. Kalau yang mau pakai beras silakan beras 3,5 liter atau 2,5 kilo beras ya. Nanti dibayarkan melalui panitia zakat fitrah dari Rais SMA PGRI 4 Jakarta. Puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Ini yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Setahun cuma 1 bulan. Wahijjul baiti, dan berangkat haji man bagi siapa istato'a yang mampu ilaihi berangkat haji sabilan dalam perjalanannya. Cukup bekalnya untuk nafkahnya untuk orang yang ditinggalkan, cukup bekalnya untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah rukun Islam ada 5. 1 membaca syahadat, dan 2 mendirikan sholat, 3 menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di Ramadan, dan yang kelima pergi haji ke tanah suci jika mampu. Kalau nggak mampu, kalau belum mampu, ngumpulin brosurnya aja dulu ya. Mudah-mudahan Allah menjawab doa kita, senantiasa kita dapat pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama kajian ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk hari berikutnya Selasa, Rabu dan Kamis, begitu bel jam 7 kita sudah bel masuk, para santri dan santriwati langsung mengisi lapangan seperti ini ya. Yang putra di tengah lapangan semuanya ya, yang putri mengisi musola musdak itu 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 itu musdak, musola dadakan, sama yang di depan kantin. Oke, terima kasih untuk kajian doa kita pada hari pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan dulu bubar, nanti selesai bubar dari sini langsung masuk ke kelas masing-masing. Panitia akan absen dan pembagian ID card serta perlengkapan sebelah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Al-Ramani. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Saya M. Afrizal dan Saya Abdul selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau bersikap karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BJ kelas, woi, BJ kelas dan